warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan teman-teman penyaji yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tema yang berjudul lingkungan eksternal perusahaan. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang pertama adalah Muhammad Febianto dengan NIM 2162009 dan yang kedua adalah Devan Sungkar Cahwana dengan NIM 2162053 dan yang terakhir adalah Sela Nur Wahida dengan NIM 2162109. Perkenalkan, nama saya adalah Sela Nur Wahida dengan NIM 2162109 yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan kali ini sekaligus penyaji pada pertemuan kali ini. Baik, tidak usah lama-lama, mari kita buka sesi penyajian materi pada kesempatan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang sesi pertama akan dibacakan oleh rekan Devan Sungkar Cahwana dengan NIM 2162009. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Pertama ada definisi lingkungan eksternal. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Menurut James A.F. Stoner, lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar suatu organisasi yang relevan pada kegiatan organisasi itu. Menurut Chuck William, bahwa lingkungan eksternal semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, ada analisis lingkungan eksternal. Di sini ada 4. Yang pertama, scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua, ada monitoring. Monitoring adalah kegiatan menganalisis dan mengamati perubahan lingkungan untuk melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, forecasting. Forecasting adalah analisis mengembangkan proyeksi tentang yang akan terjadi. Yang selanjutnya, assessing. Assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Di sini materi yang ketiga, faktor lingkungan eksternal. Lingkungan umum mencakup elemen dalam masyarakat luas yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Lingkungan industri, sekelompok faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan antar pesaing yang mempengaruhi suatu perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaingnya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang memadukan antara analisis eksternal dan analisis internal. Yang mana SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength adalah kekuatan yang ada di dalam suatu perusahaan itu. Dan yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah apa sih kelemahan yang ada di dalam perusahaan itu? Itu adalah elemen internal yang ada di dalam analisis SWOT, yang ada di dalam untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang itu berasal dari eksternal, yaitu dari luar. Dan yang terakhir adalah threat. Threat atau ancaman. Ancaman tentu berasal dari luar. Maka dari itu SWOT adalah perpaduan antara analisis internal dan analisis eksternal, yang mana dua analisis di depan itu adalah analisis internal dan dua analisis di belakang itu adalah analisis eksternal. Baik, yang selanjutnya adalah metode yang ada di dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Kekuatan kita sebagai perusahaan harus mempunyai kekuatan, harus bisa memanfaatkan apa sih kekuatan yang ada dalam perusahaan kita. Tujuan dari analisis SWOT adalah mengetahui apa kekuatan yang ada dalam perusahaan dan kita harus memanfaatkan benar-benar apa sih kekuatan itu untuk perusahaan agar kita bisa mengambil peluang yang ada di dalam analisis atau di dalam pasar tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Kelemahan bukan suatu penghalang untuk kita mencari keuntungan yang banyak, mencari sebuah peluang untuk mengambil sebuah keuntungan. Kelemahan bukan hanya
menjadikan sebuah kerugian di dalam perusahaan. Justru kita sebagai perusahaan harus memanfaatkan kelemahan itu, kita harus menganalisis kelemahan itu untuk mengolah kembali kelemahan itu untuk menjadi peluang yang ada di dalam perusahaan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Baik, yang ketiga adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Kekuatan, jika kita hanya tahu, kita mempunyai kekuatan A, berarti kita pasti mendapatkan, pasti kita tidak mempunyai ancaman. Bahkan, jika kita mempunyai kekuatan, maka kita harus mampu menghadirkan ancaman-ancaman tersebut sebagai motivasi di dalam suatu perusahaan itu agar lebih berkembang untuk kelanjutannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman threats yang menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Jadi jika ada kelemahan, kita jangan terpuruk langsung, kita kelemahannya adalah di A, maka kita tidak mampu untuk menyelesaikan di B. Maka dari itu jangan sampai mempunyai mindset seperti itu di dalam suatu perusahaan. Kita sebagai perusahaan, kita sebagai produsen harus bisa mengatasi kelemahan itu agar kita mempunyai ancaman. Nah, ancaman ini tidak boleh digunakan sebagai kelemahan di dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, ancaman ini harus bisa menjadi sebuah motivasi dalam perusahaan agar di dalam perusahaan mampu mengembangkan bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut menjadi suatu bisnis yang lebih berkembang. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah strategi kombinasi analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan dan peluang atau strength and opportunity untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Jadi kekuatan, kita harus bisa memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Jadi jika kita mempunyai kekuatan, terus kita hanya berpedoman hanya dalam satu kekuatan itu tanpa memanfaatkan peluang yang ada di dalam pasar atau eksternal, maka perusahaan tidak akan berkembang. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan dengan ancaman atau weakness and threat untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Jika kalian di dalam kelemahan, kalian hanya motivasi kalian akan turun, maka ancaman tidak akan terselesaikan. Tetapi jika dengan kelemahan kalian malah bangkit, maka ketika ada ancaman itu akan menjadi sebuah motivasi. Dan yang ketiga adalah kekuatan dengan ancaman atau strength and threat. Dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kekuatan harus bisa menjadikan sebuah ancaman sebagai motivasi, bukan sebagai sosok boom yang akan mempengaruhi perusahaan kita atau menghancurkan perusahaan kita. Maka ancaman harus kita hadapi dengan baik dan menjadikan ancaman tersebut sebagai motivasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah kelemahan dengan peluang atau weakness and opportunity dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Ketika di dalam perusahaan kalian tidak mengenal teknologi, maka di Instagram sekarang adalah Instagram Ads, yang mana itu adalah kelemahan di dalam perusahaan adalah tidak mengenal teknologi, dan yang mana kesempatan eksternal tersebut sudah disediakan di dalam Instagram untuk Instagram Ads, yang mana perusahaan kalian bisa beriklan dengan seluas-luas mungkin dengan budget yang murah, dan perusahaan kalian akan berkembang secara tidak langsung. Manfaat analisis SWOT. Di sini ada sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selanjutnya membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha. Selanjutnya, analisis PEST. Analisis PEST adalah analisis terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. PEST digunakan untuk menilai pasar dari suatu unit bisnis atau unit organisasi. Selanjutnya, ada faktor analisis PEST. Faktor politik meliputi kebijakan pemerintah, masalah-masalah hukum, serta mencakup aturan-aturan formal dan informal dari lingkungan di mana perusahaan melakukan kegiatan. Yang kedua, faktor ekonomi
meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya pembelian dari pelanggan dan mempengaruhi iklim dari bisnis suatu perusahaan. Yang ketiga ada faktor sosial, meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Yang terakhir faktor teknologi, meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis. Baik, yang berikutnya adalah matrik evaluasi faktor eksternal atau biasa yang disebut dengan EV. Matrik evaluasi faktor eksternal atau External Factor Evaluation atau EV Matrix memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi berbagai informasi mengenai ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan hal-hal yang kompetitif lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Bagi perusahaan, matriks evaluasi faktor eksternal itu tidak hanya terpaku dari segi-segi yang saya sebutkan tadi seperti lingkungan politik atau pemerintahan. Itu semuanya dapat dikombinasikan ataupun disesuaikan dengan keadaan perusahaan itu sendiri, seperti halnya dengan lingkup perkembangan teknologi yang semakin signifikan ataupun hal seperti yang kita ketahui bersama seperti perkembangannya zaman yang tidak bisa kita pungkiri lagi, mungkin itu bisa disesuaikan. Jadi ini merupakan tidak aturan baku, harus seperti tidak. Banyak sekali analisis-analisis strategi yang dapat diterapkan pada perusahaan untuk menganalisis beberapa strategi yang berasal dari faktor eksternal perusahaan. Tahapan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun analisis faktor EV. Yang hal ini dapat saya contohkan itu sebagai bentuk untuk sebelum membuka suatu bisnis, yaitu bisnis apotek, katakan saja seperti itu. Dan untuk prosedurnya dalam menentukan matriks EV suatu perusahaan, itu yang pertama, kita harus membuat daftar faktor-faktor eksternal utama dari perusahaan ataupun dari bentuk usaha yang akan kita jalankan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kita bisa menganalisis beberapa faktor itu dari berbagai pihak, bukan hanya seperti yang saya sebutkan, mungkin bisa dikembangkan lebih kompleks. Dan untuk berikutnya adalah memberikan pada setiap faktor bobot yang berkisar 0,0 yang kita kategorikan sebagai tidak penting sampai 1,0 yang mempunyai kategori sangat penting. Dan yang ketiga adalah memberi peringkat 4 yang mempunyai predikat sangat baik dan nilai 3 untuk predikat di atas rata-rata, dan nilai 2 kita kategorikan sebagai rata-rata, dan untuk nilai 1 di bawah rata-rata. Untuk tahapan berikutnya adalah perhitungan faktor dengan cara mengkali jumlah bobot, kita kalikan dengan peringkat, akan menghasilkan skor bobot. Kemudian dari semua hal tadi, keempat yang saya sebutkan tadi, kemudian kita menjumlahkan skor rata-rata pada setiap variabel untuk menentukan skor total perusahaan. Yang pertama, di sini kita analisis dalam sebelum membuka bisnis apotek, kebutuhan faktor eksternal. Yang pertama adalah kebutuhan akan produk formasi akan terus meningkat dan berkembang karena perkembangan dan pola hidup masyarakat yang semakin kompleks. Pada bagian pertama, pada variabel pertama, kita berikan bobot 0,13 yang seperti kita ketahui bahwasanya di dunia farmasi tidak semua orang bisa menjelaskan prosedur seperti hal itu. Maka dari itu diberikan beberapa keahlian khusus dan obat-obatan itu sangat dibutuhkan bagaimanapun keadaannya. Kemudian kita menentukan ratingnya, kita kategorikan sebagai nilai 4, yaitu sangat baik dengan skor bobot. Jumlah bobot dikalikan dengan rating sama dengan 0,52. Kemudian kita analisis PST. Hal ini termasuk bagian apa? Dan setelah kita tinjau kembali bahwasanya dalam analisis PST termasuk kategori sosial. Karena apa? Karena ini terkait dengan kehidupan masyarakat, kebutuhan masyarakat, maka dari itu dapat dikatakan sebagai analisis PST bagian sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pada langsung variabel kelima, yaitu proses promosi produk boleh dilakukan seperti halnya menawarkan produk barang dagang pada umumnya tanpa ada kriteria atau peraturan tertentu. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya meskipun mereka dalam bentuk apotek, dia kan hanya harus menjalankan prosedur sesuai dengan pemerintah maupun regulasinya itu seperti apa. Karena yang dijual kan bukan hanya sekedar barang ini dan itu, barang-barang tersebut kan harus diawasi oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait, karena juga ada rawan akan disalahgunakan dan lain sebagainya. Mengenai variabel kelima, kita dapat memberikan skor
0,12, kemudian dengan peringkat 4, kemudian kita kalikan 0,12 dikalikan 4 sama dengan 0,48. Dan untuk analisis PST-nya dapat dikategorikan sebagai salah satu analisis PST bidang ekonomi, karena dapat yang kita jelaskan bahwasanya proses promosi terkait dengan penjualan produk, dan itu merupakan salah satu faktor ekonomi dari suatu usaha sebelum mendirikan usahanya tersebut. Dan proses berikutnya adalah salah satu hambatan ataupun ancaman yang ada di dalam bisnis tersebut. Yang poin pertama adalah proses pendirian dan pelegalan usaha cukup rumit karena bukan sekedar cakupan kebaikan ekonomi yang didapat, namun jaminan produk yang dijual harus sangat diperhatikan, khusus terutama oleh kaitannya dengan badan pengawas obat dan makanan. Yang seperti kita ketahui bahwasanya usaha apotek itu tidak menjual makanan bebas, tapi dia menjual obat-obatan, di mana regulasinya sangat ketat dan regulasinya sendiri itu sangat dinamis, mudah berkembang dan berubah sesuai dengan keadaan. Dari situ kita memberikan skor dengan 0,08 mengalihkan dengan peringkatnya 4, maka dapat diperoleh dengan 0,32. Dan kita kategorikan sebagai analisis PST bidang politik. Karena apa? Karena di variabel pertama dari ancamannya tersebut mengatur tentang regulasi maupun peraturan dari pihak terkait bagaimana usaha tersebut bisa berjalan, karena ada aturan tertentu, ada aturan terikat dari BPOM itu sendiri. BPOM kan mengatur pendirian usahanya tersebut itu bagaimana dan prosedurnya itu seperti apa. Dan untuk berikutnya adalah langsung kita ke poin kelima, pembukuan izin bagi sarana farmasi yang tidak bisa melengkapi prosedur dan ketentuan dari BPOM ataupun Kemenkes. Hal ini lumrah terjadi apabila terdapat salah satu apotek ataupun sarana farmasi lainnya yang mengalami penyimpangan ataupun menjual obat yang ilegal ataupun dan sebagainya, menyalahgunakan obat, itu bisa saja langsung dicabut oleh badan pengawas POM tadi. Tidak memandang meskipun omsetmu sudah tinggi maupun usahamu ataupun pelanggannya itu seperti apa, sebagus manapun dan sebesar apapun perusahaan, jika sudah menyalahi aturan, terutama hanya produk-produknya seperti itu bisa saja dicabut karena itu merupakan penyimpangan dari beberapa bentuk yang sudah diketahui tadi, yaitu prosedurnya BPOM tadi itu seperti apa. Dari variabel kelima itu dapat mendapat skor bobot 0,06 dengan peringkat 4, maka dari itu dengan skor bobotnya adalah 0,24. Dalam analisis PST-nya adalah termasuk bidang politik kembali. Karena apa? Karena juga terkait dengan regulasi dan aturan dari pihak-pihak yang terkait. Dari semuanya yang telah kita ketahui tadi bersama dan kita sudah perhitungkan bagaimana dari keseluruhan totalnya untuk ancaman itu 0,44 dengan hasil skor bobot adalah 1,57. Dengan demikian total EV dari ancaman dan peluang di jumlah secara keseluruhan adalah nilainya 1, dan itu harus mutlak terjadi, harus nilai 1, karena kita asumsikan bahwasanya 50-50 baik ancaman maupun peluang itu adalah nilainya sama 50%. Setiap usaha itu pasti juga punya ancaman dan setiap usaha itu pasti juga ada peluang. Kalau tidak ada peluang tidak akan ada usaha yang berdiri, kalaupun tidak ada ancaman juga tidak ada perusahaan yang berdiri. Karena apa? Karena tidak ada persaingan yang membangun mereka terus untuk bersinergis demi membangun kebaikan bisnis maupun kebaikan usaha bersama. Dan begitu penjelasan saya, terima kasih. Itulah sajian presentasi yang sudah diungkapkan oleh kelompok 2. Bagaimana sudah jelas apa atau bukan? Selanjutnya adalah kita bisa menarik kesimpulan dari presentasi kelompok 2 tadi, yaitu yang mana di dalam analisis lingkungan eksternal perusahaan kita bisa melakukan beberapa analisis. Salah satunya adalah analisis PST, analisis SWOT, dan lainnya. Dan analisis-analisis tersebut bisa kita sajikan di dalam matriks IV, yaitu matriks yang menyajikan data-data yang sudah disajikan atau sudah ditulis di dalam analisis-analisis eksternal. Semua analisis yang sudah dilakukan itu semata-mata bukan hanya dianalisis kemudian diabaikan, namun itu bisa menjadi sebuah briefing untuk perusahaan itu sendiri. Bagaimana sih kita mengembangkan perusahaan kita, bagaimana sih kita bisa membuat lebih berkembang lagi perusahaan itu, dan bagaimana cara mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Itulah presentasi dari kelompok 2 yang bisa disampaikan.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ratna Dwi Jayanti dan kelompok penyaji yang sudah menyajikan presentasi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.